Sate berempat tusuk. Assalamualaikum, selamat Wayakye generasi 70-80-an. Apakah Anda pernah menonton Misbar dan video di hajatan? Oke, kalau satu channel kita lumayan sama-sama ya. Sama-sama tua maksudnya. Kali ini kita akan mereview film lawas yang melekat di hati aki-aki masa kini, sang legenda pencuriga di Indonesia, yakni Susana almarhumah ya, yang berjudul Sundel Bolong. Sundel Bolong. Oke, film ini diawali dengan suasana pernikahan Alisa dengan suaminya yang bernama Hendarto ya. Mereka nampak sangat berbahagia. Mereka berjanji untuk sehidup semati. Pokoknya dunia ini terasa milik berdua lah, yang lainnya hanya ikut cicilan KPR ya. Oke, saat awal-awal hari pernikahan mereka, ternyata Hendarto ada panggilan untuk pergi berlayar ya, karena Hendarto ini seorang supir truk dan ditinggalkan si Alisa ini sendiri di rumah dengan penuh kegalauan. Kenapa? Karena harus menjalani hubungan LDR kalau bahasa kita ya, alias long distance erna naonnya. Roromehen mungkin ya. Nah, di suatu malam, di saat Alisa sedang penuh kekangenan, ada telepon dari seorang yang bernama Rudy. Dia memuji hasil karya desainnya yang bagus. Rudy dan Alisa pun akhirnya bertemu di tempatnya Pak Rudy, sebuah butik. Dan ternyata mamanya Rudy itu adalah bekas mucikari yang dulu si Alisa ini pernah jadi PSK di sana ya, sebelum akhirnya dia bertobat dan menikah dengan Hendarto. Dan sepertinya si Rudy pun ya semacam punya niat jahat pada si Alisa. Kemudian Rudy bilang bahwa butik ini membutuhkan Alisa untuk jadi pergawati di butiknya. Tapi dengan halus Alisa menolak keinginan Rudy. Dan Rudy pun mulai mengata-ngatai si Alisa dan menyebut masa lalu si Alisa ini sebagai apa? Sebagai pelacur. Ketika Alisa di perjalanan, dia dicegat oleh mobil yang menghalang jalan. Dan akhirnya dia pun diculik oleh si Rudy dan antek-anteknya itu ya. Dia dibawa ke suatu tempat. Dan ketika si Alisa ini melawan, dia pun dikejar-kejar. Dan akhirnya Alisa pun tertangkap dan diseret ke suatu tempat. Ya betul, yang menyuruh mereka adalah si Mami dan si Rudy ini. Sayang Alisa, kau bukan. Alisa memohon kepada si Mami, ya mohon untuk Maksud Mami? Saya harus ditolong gitu ya. Tapi si Mami berniat akan menolong asal si Alisa mau jadi lacur lagi. Nah, akhirnya karena penolakan si Alisa pun diikat. Dan akhirnya ya sudahlah, Rudy pun akhirnya melaksanakan ngawadang di sana ya dengan kawan-kawannya gitu. Bener nih bos. Iya bos. Ya singkat cerita, Saudara-saudara, mereka dilaporkan oleh si Alisa ke saya minta agar polisi saudara- dan disidangkanlah di depan hakim. Namun sayang ya, karena permainan pengacara ini, pengacara si Mami dan si Rudy, akhirnya sidang pun ditangguhkan. Alisa yang ternyata hamil mencoba membujuk dokter untuk menggugurkan kandungannya. Namun dokter menolaknya dan Alisa yang sedang stres ini ternyata diperparah stresnya dengan sang dokter yang mengetahui Alisa ternyata udah menggugurkan beberapa kali gitu kan. Karena dulu dia seorang PSK. Makin stres lah si Alisa. Suami saya Dan makin stres lagi ketika si suaminya Hendarto bilang mau segera pulang seminggu lagi ya, melalui surat. Ya maklum ya, belum zaman SMS WA dulu ya. Apalagi apa yang saya TokTuk. harus lakukan dengan bayi? Nah, ketika si Bibi kembali dari membawa makanan di dapur, ternyata apa yang terjadi? Alisa ternyata telah melakukan bunuh diri karena saking stresnya dengan apa yang dia rasakan. Kasihan ya. Ternyata Alisa ini yang sudah jadi arwah penasaran,
Dia datang menemui Hendarto yang sedang tidur dan meminta maaf pada Hendarto. Ketika di perjalanan, ternyata Hendarto ini bertemu dengan Sinta yang mengaku sebagai kembaran Alisa. Padahal dulu si Alisa pernah bilang bahwa kembarannya itu meninggal waktu umur 10 tahun. Tapi menurut si Sinta ini yang kembarannya ini dia masih hidup. Sebetulnya ini mencurigakan ya. Nah, kemudian Sinta pun dibawa ke rumah Hendarto dan Sinta sangat terkejut ketika mendengar Alisa kembarannya sudah wafat. Ketika Sinta pergi dan memang kelihatan mencurigakan sih ya, agak bagaimana gitu ya. Nah, salah satu anak buah si Mami yang pulang sehabis mengantarkan PSK pesanan ini langganan si Mami yang bernama Bram ini anak buahnya bernama Bram ya, dipanggil oleh seorang bule di sana. Wah, dia digoda dan ternyata bule itu adalah arwahnya Alisa yang sudah jadi sundel bodong alias sundel bolong ya, yang menuntut balas di sana. Akhirnya si Bram pun dieksekusi oleh Alisa dengan cara dilelapkan dan digantung bagaikan tikus ya di kamar mandi. Kemudian si Ceking, anak buahnya si Mami yang diperankan oleh Bang Bokir ini ya, dipanggil untuk memanggil tukang beca yang bernama Amin. Nah, Amin ini ternyata diperankan si Dorman ya. Nah, si Mami ini menyuruh Ceking dan Amin mengecek keberadaan si Bram yang tak kunjung pulang. Kemudian scene beralih kepada Alisa yang sudah jadi sundel bolong. Dia memesan sate 200 tusuk. Nah, ini ya yang melegenda ini, adegan ini ya. Dan dia memakannya di sana dengan lahapnya, membuat kedua tukang sate ini ketakutan. Soto Iya, sotonya. sama pancinya. Apalagi ketika sundel ini menguyup meminum soto dari langseng. Ini adegan yang paling kita ingat ya. Tukang sate pun berlarian ketakutan sambil berteriak-teriak sundel bolong begitu ya. Dan akhirnya ketemu dengan si Amin. Nah, si Amin tentu saja tidak percaya dengan keberadaan sundel bolong itu, abi-abiang tahul begitu. Nah, akhirnya si Amin yang memakai beca itu ketemulah dengan sosok perempuan. Nah, tanpa rasa curiga, Amin pun menyuruh si Alisa ini naik ke becanya dan mulai merayu-rayu di sana. Ya, ternyata Amin pun lari ketakutan. Naik saya sih, Mang. Dan lapor pada si Mami. Namun si Mami tidak percaya tentu saja pada perkataan si Amin tentang sundel bolong itu. Kemudian ada salah satu pelaku pemerkosaan dulu yang bernama si Gadung ini. Waktu mengendarai mobil dia dicegat oleh seorang perempuan yang menggodanya. Sungguh kah? Ya, akhirnya di dalam mobil dia pun dibawa oleh arwah Alisa ke gedung tua di mana dia dulu diperkosa. Dan akhirnya dengan ugal-ugalan mobil yang dikendarai Alisa pun masuk ke gudang. Dan alhasil si Gadung pun mati ya sesudah diabrug-abrug di jero mobil oleh si Alisa. Yang tentu saja ketawanya sangat mengerikan ini ya. Ini. Nah, si Rudi dan si Mami yang mengetahui kematian Bram dan si Gadung mulai merasa takut ya dan menuduh Hendarto yang melakukannya. Dan dia berniat untuk menseepkannya. Prosesnya masih ditunda. Ya, Hendarto pun dihadang oleh anak buah Rudi di pelabuhan dengan maksud untuk dihabisi. Tapi karena Hendarto ini very prima, dikelakon ya udah. Dia berhasil mengalahkan anak buah Rudi satu persatu.
Nah, scene beralih pada salah satu anak buah Rudi yang digoda oleh seseorang yang mengaku janda. Udah pasti ini Pak ya. Nah, si temannya yang di luar ditakut-takuti oleh Pocing. Pocing ya. Iya, Thomas. Napa niku? Mayat. Sambil terkencing-kencing, dia pun berlari-lari tidak jelas dan digejebur karena balong. Dan di dalam rumah, arwah penasaran si Alisa akhirnya membunuh siapa itu tadi, lupa namanya ya. Lah di Paihan pokoknya tanya dia menguburnya dengan hebel. Hebel itu ya. Emang zaman harita ya hebelnya. Dan ternyata itu adalah kuburan guys ya, kuburan. Nah, keesokan harinya Pak Lurah dan Pak Ustadz menyimpulkan mungkin mereka yang mati itu karena arwahnya Alisa yang penasaran katanya. Ya begitulah. Nah, si Mami yang mulai ketakutan akhirnya menyuruh Rudi untuk mencari dukun untuk mengusir arwahnya Alisa. Dan akhirnya si Alisa pun ketemu dengan si Mami. Dan si Mami pun dengan sekali lempar ya, dia dilempar bagaikan itu apa? Lempar lembing begitu ya, atau lempar cakram. Nah, nyangsang di kabel listrik bertegangan tinggi sampai modar ya. Nah, Rudi dan CS-nya dan Wadia Balatnya dengan membawa dukun yang membawa daun harenong, itu daun harenong meureun lah, sedang mencoba untuk menangkap Alisa. Dan Hendarto yang bertemu dengan Sinta pun menanyakan tentang kebenaran siapa Sinta sebenarnya. Namun si Sinta ini keburu kabur karena mengetahui akan ada dukun yang menghancurkan rumahnya alias kuburannya ya gitu. Nah, si dukun yang sedang memburu Sinta bersama Rudi di area pekuburan mulai mengeluarkan alat-alatnya. Entah apa itu yang dikeluarkan ya. Dan Sinta pun datang dengan ketawa khasnya yang bikin bulu-bulu berdiri. Nah, ketika mereka akan membongkar makamnya Alisa, dan mereka pun diserang oleh Alisa. Dan pun terjadi dengan efek CGI tingkat tinggi pada zamannya, gitu saja, pada zamannya ya. Dan akhirnya si dukun pun terbakar di sana ya, mati. Dan Rudi CS yang berlari pun akhirnya diburu oleh Alisa dan dipodaran satu persatu. Itu saja di akhir, ketika si Rudi mau dieksekusi, Rudi pun akhirnya disuruh mengakui bahwa Rudi dan kawan-kawanlah yang telah menghancurkan kehidupannya Alisa. Dan di akhir matilah si Rudi ini ditusuk lehernya oleh Alisa. Oke, dan di akhirnya Alisa pun dibujuk untuk segera pulang oleh Hendarto. Ya, pulang kemana? Mungkin ya pulang ke alam barzah begitu ya. Dan Alisa pun sedikit demi sedikit menghilang. Dan film pun sekian. Bagaimana ya? Cukup mengedankan ya, mengedankan pada zamannya tentu saja, terutama bagi yang generasi tahun 80 90-an ya, yang biasa nonton cuma di hajatan warga karena televisi masih satu desa satu. Oke, sampai jumpa lagi. Yang ingin request film boleh muncul di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.